Semua, mari kegiatan penyelarasan pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial di kurikulum Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bengkulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan nyatakan dibuka secara resmi. Measure ya, measure itu ukuran, karena dalam menyusun visi, misi dan tujuan sekolah ada namanya harus mengandung unsur SMART. SMART itu spesifik kita sudah tadi, artinya dari permasalahan yang ada itu menjadi peluang atau effort kita ya untuk terus ya bertumbuh dengan menerima kritikan ataupun informasi manapun, sehingga menjadi suatu inspirasi kita ke depannya untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi ketika juga kita melihat teman-teman yang lain bertumbuh, sukses, itu kita harus meski bisa tapi setidaknya tahu apa sih itu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, yang pertama itu perkembangan terkini tentang kecerdasan artifisial ya. Di Cina itu konsep dark factory sudah diterapkan oleh berbagai perusahaan. Jadi mereka tenaga kerjanya itu yang awalnya 650 menjadi 60 orang itu sekarang berkurang. Kenapa? Karena dibantu oleh kecerdasan artifisial itu. Terjadi peningkatan produktivitas sebesar 250% dan tingkat kesalahannya itu menjadi menurun hingga 80%. Pagi ini bilangnya tadi kan langsung, jadi langsung lanjut. Apa itu pembelajaran mendalam? Didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang terpadu. Kalau kita berbicara tentang memuliakan, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Itu ini sudah tadi. Yang pertama itu profil, 8 profil, 3 prinsip, 3 pengalaman, 4 rangka. Tadi tidak terjawab semua ya. Satu lagi saya Boleh Bu Ari. Nah, Ibu, intinya dari pembelajaran mendalam itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, hari ini saya mau belajar tentang Bapak Ibu, ini adalah modul yang terakhir pada saat kami pelatihan ya. Jadi yang terpenting nanti disampaikan oleh Bu Masrimah ya. Jadi ini modul terakhir 1 hari dilaksanakannya, tapi ini saya menyampaikannya yang poin-poinnya aja 15 menit ya, 15 menit. Terus saya berbeda dengan fasilitator yang lainnya yang mulai dari awal ya, yang mulai dari kemarin tuh waktu pelatihan kayak kita siklusnya ya, ada siklusnya. Baru itu fokus pada pembelajaran murid, ini saya kira sudah biasa berkelanjutan. Nanti ini seperti kalau kita dulu penelitian tindakan kelas, tapi secara sederhana begitu ya Ibu ya. Jadi kalau menurut versi saya sendiri ya, ini pendapat saya sendiri, inquiry kolaboratif itu pertama identifikasi atau assess ya.
Baru itu kita mendesain atau merencanakan. Baru implement, pelaksanaan, dan MRC. Ya. Measure, reflect, and change. Pengukuran keberhasilan, refleksi, dan perbaikan. Nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi sama Bu Mintarti. Saya akan melakukan inquiry kolaboratif berkaitan dengan mapel saya. Kebetulan mapel saya ini Bu tentang masalah bukti keimanan, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, di sini untuk yang akan saya lakukan ini berkolaborasi dengan Bu Evi selaku pengampu mata pelajaran sosiologi dan Bu Mintarti selaku mengajar seni ya Bu ya. Jadi gini Bu, saya ini ada kesulitan bagaimana saya ini menerapkan pembelajaran saya di masyarakat, khususnya di mapelnya Ibu ya. Dampak sosial apa sih sebenarnya yang terjadi apabila kita ini sebagai guru ya, untuk biar tujuannya adalah untuk agar siswa ini paham tentang dampak sosial yang terjadi di masyarakat apabila mereka itu tidak memenuhi janji, tidak mensyukuri nikmat, terus tidak memelihara lisan, dan tidak menutupi aib orang lain. Kira-kira seperti apa? Begini, dalam pelajaran sosiologi itu kan itu adalah pelajaran sosial dalam berinteraksi. Dalam berinteraksi itu ini memenuhi janji. Misal dalam memenuhi janji, kita berinteraksi dengan orang. Kalau kita tuh ingkar, tidak memenuhi janji, itu kan kepercayaan orang terhadap kita itu kan beda. Mungkin orang kepercayaannya kurang. Terus bagaimana kita mensyukuri nikmat, memelihara lisan kita dalam arti kita sama dengan orang, kita berbicara itu bagaimana bisa menjaga perasaan orang, terus bagaimana menciptakan keharmonisan kita terhadap orang. Jadi di sini terus apa tadi? Menutup aib. Jadi kita tidak kita tahu misalnya orang itu bagaimana kita menutup aib orang. Kita tidak menyebarkan desas-desus yang bagaimana menceritakan orang. Jadi intinya kalau kita bisa memenuhi janji, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain, itu dalam lingkungan masyarakat itu mungkin keharmonisan kita itu akan tetap terjaga, dan kita bisa menjaga silaturahmi kita terhadap orang lain. Nah, ini akan memperkokoh persatuan kita dalam masyarakat. Mungkin itu saja jawaban, kira-kira mungkin nanti ada penambahan yang lain. Oke, jadi kalau untuk penerapan dalam masyarakat seperti itu ya Bu Evi ya. Jadi bagaimana cara kita membawa diri sebenarnya ketika kita berada di masyarakat. Bagaimana kita berusaha untuk menepati janji, untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada, karena memang yang namanya kadang mensyukuri mensyukuri itu kan hal yang sepele, cuman kadang sering dilupakan sama orang. Terus bagaimana kita juga menjaga lisan agar biar terjaga hubungan yang baik sama antar sesama ya Mbak Evi ya Bu Evi ya. Terus sama juga menutupi aib orang lain juga, sepertinya konsep kita ini hampir sama sebenarnya. Konsep hampir sama, cuman saya kadang merasa kesulitan bagaimana menerapkan pas ketika pembelajaran. Kadang anak-anak ini kan karena mereka hidup bersosial, ketika kita kaitkan dengan agama, kayaknya mereka sebenarnya itu kayaknya hal sepele. Cuman ternyata kalau misalnya kita tidak mengikuti mengikuti bagaimana kita menutupi aib orang lain, bagaimana kita mengingkari janji, itu ternyata efeknya luar biasa juga ternyata. Terima kasih Bu Evi ya. Terus untuk Bu Sri Mintarti, Ibu kan selaku guru mata pelajaran seni ya Bu ya.
saya ini merasa kesulitan Bu untuk mengarahkan anak-anak membedakan antara infografis dan poster. Nah, rencana saya kan akan membuat infografis atau poster sebagai bukti mereka nanti setidaknya punya mencurahkan apa yang mereka sampaikan ke tulisan gitu Bu. Paling tidak saya arahkan mereka untuk membuat infografis atau poster. Nah, itu sebenarnya perbedaan apa sih antara infografis sama poster? Gini, kalau infografis sama poster itu kita lihat dulu deh kayaknya pesan yang mau disampaikan itu apa dulu. Nah, jadi kalau dia pesannya itu, kalau kita ke infografis berarti kan gambar plus keterangan-keterangannya tuh ada tuh. Nah, sementara kalau yang posternya antara gambar sama yang mau disampaikan itu lebih banyak. Kalau di poster lebih gede tuh posternya, tapi kalau yang infografis itu kayaknya balance aja deh antara infografis infonya sama gambarnya itu ada. Nah, kalau pesan yang disampaikan di posternya, berarti posternya tuh yang ditonjolkan banget Dari gambarnya. Itu aja sih kayaknya pesan yang mau disampaikan aja di media tuh. Jadi kan tujuan saya kenapa saya harus salah satu proyeknya Bu ya, harus membuat infografis atau poster. Tujuan saya apa? Biar siswa itu lebih paham apa yang akan saya sampaikan. Ya, namanya siswa ini kan kadang kita sudah masuk, sudah ngajar, kadang sudah aja. Nah, setidaknya dengan membuat poster, membuat infografis, anak-anak kan lebih bisa lebih paham lagi. Ternyata kita belajar ini apa yang dia dapat itu bisa dituangkan di situ. Definisikan lebih gambar. Ya, namanya kita kan bisa melihat ya kemampuan siswa kan berbeda-beda. Terus apa namanya Bu, yang kalau kita kan diferensiasi ya Bu ya, diferensiasi bagian yang audio visual, ya, audio dan sebagainya kan. Nah, itu saya kepengin sih melihat anak-anak itu, pengen melihat ternyata kemampuan anak itu di sini. Karena kalau yang saya lakukan, pernah saya berusaha untuk tes yang kinestetik dan sebagainya, rata-rata anak kinestetik Bu. Nah, yang visual, audio visual paling nggak gitu kelihatan. Ternyata pas praktek banyak kesulitan. Misalnya saya kepingin anak ini menulis, ternyata dia nggak suka nulis, dia lebih suka menggambar. Terus ketika saya suruh mereka kayak contohnya yang baca Al-Quran, ketika saya ngajari dia nggak paham, ternyata dia lebih senang ada video yang menampilkan tulisan Arab dan disitu ada suaranya, dia lebih paham, lebih bisa memahami. Iya, audionya gitu. Jadi memang kalau saya lihat memang yang dalam satu kelas itu pasti berbeda-beda dan disitulah saya yang kadang kesulitan. Dan di samping kesulitan juga waktu yang, karena agama ini kan cuma 2 jam, sementara kalau kita memang harus betul-betul memenuhi apa keinginan anak itu, kadang waktu yang sangat terbatas sekali. Itu aja Bu Ari, kalau misalnya kira-kira masalah diferensiasi gitu ya. Menurut Ibu gimana sebagai Ibu kan di sini kan mapel biologi ya, siapa tahu saya bisa mengambil pengalaman dari Ibu. Nah, kalau diferensiasi itu kan kemampuan anak itu memang beda-beda. Cuman ini kadang-kadang anak itu waktu tes itu dia asal-asalan, nggak benar-benar. Terus mereka banyak mengambil kinestesis, karena kinestesis itu kan bergerak. Mereka itu ternyata lebih suka bergerak. Kayak kalau di biologi praktikum ya, dia lebih suka bergerak. Memang rata-rata itu. Cuman kalau zaman sekarang menurut saya ya, diferensiasi, sistem pembelajaran diferensiasi tidak terlalu digunakan.
Karena zaman dulu itu dipisahkan anak yang visual, auditory, dan kinestesis. Kalau sekarang enggak, kita ada belajar ini, silakan kamu milih sendiri mereka itu. Kamu yang mana? Seperti kita ngasih ini loh, makanan nih, kamu milih yang mana? Kadang-kadang anak milih makan itu enggak satu, ternyata bisa 2, bisa 3 gitu loh. Nah, seperti itu sih. Kalau versi diferensiasi yang dulu itu lebih sulit karena menyiapkan dari awal. Kalau ini enggak, kita yang menyiapkan ini terserah anak gitu. Mereka mau menggunakan yang mana? Kadang-kadang bisa misalkan meja ini visual, meja ini auditory, meja ini kinestesis. Mereka boleh milih makanan tiga-tiga. Seperti tidak. Itu yang sekarang modelnya kayak gitu. Jadi nggak seperti yang dulu belum merdeka kemarin ya memang kita harus bisa saya sendiri malahan. Seperti kalau misalnya kita harus menyiapkan konten yang saya perhatikan itu ya Bu ya, misalnya ini silakan ada buku, ada PowerPoint, ada video, dan anak-anak itu rata-rata semuanya milih video yang mungkin mereka lebih enak memahami atau gimana, saya kurang paham juga. Terus kalau untuk masalah hasil, masalah proyeknya juga produk ya masalah produk juga ya gitu juga Bu. Mereka lebih memilih yang simple. Pokoknya saya ini aja Bu yang simple daripada saya harus menceritakan, mencatat dan sebagainya. Atau saya seneng Bu kalau main drama Bu, tapi pada kenyataan ketika mereka saya suruh bermain peran ya banyak groginya juga dan bisa maksimal juga. Ya, terima kasih ya sudah hadir di sini mendengarkan keluh kesah saya tentang kesulitan yang saya hadapi di kelas. Mudah-mudahan harapan saya nanti ibu-ibu juga bisa masuk kelas saya untuk menjelaskan bagaimana sih dampak sosial kalau kita ini bisa mempraktekkan, kita bisa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, terus memelihara lisan dan memelihara yang lain. Dan juga untuk Bu Min, bagaimana anak-anak bisa mempraktekkan mereka membuat infografis dan poster, karena selama ini yang saya perhatikan mau poster mau infografis mereka kurang lebih aja Bu. Maksudnya kayaknya belum begitu bisa membedakan mana infografis mana posternya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini saya kumpulkan karena saya akan melakukan pembelajaran inquiry kolaboratif. Nantinya pada pelajaran biologi yang saya ampuh nanti berkolaborasi dengan mata pelajaran PKWU, bahasa Inggris dan juga agama. Ini masalah ekoprint ya, karena materinya keanekaragaman hayati itu ada produk yang dari kehidupan sehari-hari yang dihasilkan oleh anak. Rencana saya membuat ekoprint. Nah, kalau menurut Bu Ersia apa aja bahan-bahan yang dilakukan nanti? Ya, ekoprint itu sebenarnya sangat gampang ya, dan bahan-bahannya juga ada di sekitar kita dan bahan-bahannya juga ada di sekitar kita, dan sepertinya anak-anak itu juga sangat tertarik karena cara membuat mudah. Pertama itu kita bisa cari daun yang menurut kita punya nilai estetik, terus dia itu gampang didapat, daun ya, terus yang kedua plastik, terus alat untuk menitipkan media itu ya, itu bisa dari kayu, dari benda-benda yang nilai ada di sekitar kita aja, yang gampang-gampang aja. Yang ketiga itu tawas, karena nanti kita akan redam dan airnya yang itu untuk apa? Itu dia untuk mengikat warna atau getah dari tumbuhan tadi. Nah biasanya dari sampingan kita harus cari medianya itu yang
seratnya itu yang apa ya, bisa menyerap itu kan jenis-jenis katinan contohnya itu kain apa, belacu. Jadi itu sangat mudah dan ada di sini. Nanti minta bantuan dari Ibu Ersia ya untuk hadir di kelas saya nanti ya, sambil lihat pekerjaan anak-anak. Karena kita fokusnya itu pada kreativitas, pada keaktifan siswa ya. Nah untuk presentasinya, karena kita di kelas bilingual, nanti seandainya anak-anak tanya pada Bu Andi selaku guru bahasa Inggris tentang mungkin teksnya, mereka mau presentasi, minta tolong dibantu Ibu ya. Nah terus untuk Bu Marfunga, kan ini termasuk manfaat dari keanekaragaman hayati. Menurut Ibu yang berhubungan dengan bentuk ketakwaannya, apa yang satu itu profil keimanan dan keimanan dan menurut Ibu seperti apa? Kalau pembuatan ekoprint ini ada hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan siswa? Kalau menurut saya Bu ya sangat berkaitan sekali Bu, karena apa? Ini kan berkaitan dengan apa yang diciptakan sama Allah ya, yang ada di alam. Ternyata apapun yang diciptakan sama Allah itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Walaupun itu cuman daun-daun yang kayaknya kayak rumput, ternyata itu bisa dibuat suatu produk yang luar biasa. Ya. Terima kasih Ibu Busma atas kehadirannya. Mudah-mudahan proyek Inkulirik kolaboratif kita bisa kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.